Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaljal TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya di dalam Microsoft Excel itu sudah terdapat begitu banyak rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam bekerja. Pada video ini saya akan berbagi 5 rumus Excel yang jarang orang gunakan. Padahal rumus-rumus ini sangat membantu sekali terhadap pekerjaan kita agar lebih efektif dan efisien. Apa saja rumusnya? Langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja. Inilah di antara sekian banyak rumus yang jarang orang tahu. 5 di antaranya yaitu yang pertama rumus upper, yang kedua rumus proper, yang ketiga rumus lower, yang keempat rumus deaddiff, yang kelima rumus len. 3 di antara 5 rumus ini yaitu rumus yang pertama, kedua, dan ketiga itu berfungsi untuk mengolah data berupa teks. Dan rumus yang keempat yaitu rumus deaddiff itu berfungsi untuk mengolah data berupa angka atau datanya berupa tanggal begitu ya. Yang terakhir nomor 5 yaitu rumus len itu berfungsi untuk mengolah data baik angka maupun teks. Oke. Apa saja fungsinya? Kita coba satu persatu. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus upper, biasanya saya gunakan untuk merubah data berupa teks menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua. Cara menggunakannya adalah pertama kita wajib mengetikkan sama dengan, kemudian tulis rumusnya upper. Nah, di sini di notifikasi ada disodorkan oleh sistem Excel-nya. Klik 2 kali. Ya, kalau malas menulis, ketika kita ketikkan beberapa kata kuncinya sudah dimunculkan, klik 2 kali di sini. Kemudian di bawahnya di notifikasi ada data referensinya nih berupa teks. Nah, kebetulan di atas sini ada kalimat yang sudah saya tuliskan, 5 rumus Excel yang jarang orang tahu. Anggap saja ini adalah data teksnya. Kita klikkan di sini ya. Kemudian bisa langsung enter atau kita kasih kurung tutup. Nah, baru kita enter. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Tulisan di atas 5 rumus Excel yang jarang orang tahu itu diubah bentuk tulisannya menjadi huruf besar semua. Itu fungsi dari rumus upper ya. Kemudian rumus yang kedua, rumus proper. Rumus proper ini sama halnya dengan rumus yang pertama yaitu rumus upper. Bedanya adalah dengan rumus ini yang dirubah menjadi huruf kapital itu adalah huruf pada awal setiap katanya saja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Awali dengan sama dengan, kemudian tulis kata kunci formula atau rumusnya proper. Nah, ini sudah disodorkan oleh notifikasi Excel-nya. Kita klik 2 kali, lalu kita klik data referensi teksnya. Kita pakai saja yang ini. Oke, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah kalimat rumus Excel yang jarang orang tahu. Setiap awal katanya hurufnya berubah menjadi huruf kapital semua. Oke, itu ya. Yang ketiga, rumus lower. Sama dengan lower. Nah, ini ada referensinya. Kita klik 2 kali. Kita arahkan ke referensi teksnya, ke data referensinya. Kita klik, kurung tutup, enter. Nah, dengan rumus lower itu akan merubah seluruh data berupa teks menjadi huruf kecil semua. Gitu ya. Terkecuali angka 5-nya ini, karena angka 5-nya ini adalah data berupa angka, maka tidak berpengaruh rumus-rumus tersebut ya. Jadi untuk ketiga rumus tadi itu berfungsi untuk mengolah data berupa teks.
Nah, selanjutnya rumus yang keempat yaitu deaddiff. Nah, formula deaddiff ini biasanya saya gunakan untuk mencari usia seseorang, baik itu usia tahunnya, bulannya, maupun harinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Sebelumnya, kita kecilkan dulu kolomnya. Nah, biar lebih mudah, kita sisipkan baris dulu untuk bahannya. Nah, misal di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya adalah tanggal 2 bulan 5 tahun 92. Kekecilan kolomnya kita lebarkan. Kemudian tanggal hari ini. Untuk mengetahui tanggal hari ini kita bisa gunakan rumus today. Today ya, ini klik 2 kali langsung kurung tutup. Nah, ini tanggal pada hari ini. Dengan rumus deaddiff kita akan mencari tahu usia dari yang lahirnya tanggal 2 bulan Mei tahun 92 sampai ke tanggal sekarang itu berapa tahun. Di kolom ini saya tuliskan untuk tahunnya, ini untuk bulannya, ini untuk harinya. Cara mencari usia tahun dari tanggal lahir seseorang dihitung sampai hari ini, kita bisa menggunakan rumus deaddiff seperti ini. Formatnya sama dengan deaddiff kurung tutup, kita arahkan ke tanggal lahir, kemudian tulis titik koma ya apabila pengaturan bahasa di laptopnya itu bahasa Indonesia. Apabila pengaturan bahasa laptopnya US itu biasanya pakai koma. Kemudian kita klik lagi di tanggal referensi hari ininya, titik koma lagi, kemudian tanda petik huruf Y untuk years ya, tahun, tanda petik lagi kurung tutup. Nah, hasilnya adalah 29. Jika dihitung usianya berdasarkan tahun saja, maka usia seseorang yang punya tanggal lahir 2 Mei tahun 92 ini dihitung sampai hari ini itu usianya 29 tahun. Untuk menghitung bulannya kita gunakan lagi rumus deaddiff kurung tutup, referensi tanggal lahir, titik koma, referensi tanggal hari ini, titik koma, tanda petik 2, Y untuk years dan M untuk month. Enter. Nah, jumlah bulannya adalah 2, artinya usia orang tersebut adalah 29 tahun lebih 2 bulan. Untuk menghitung berapa lebih harinya, kita gunakan lagi rumus deaddiff sama dengan deaddiff kurung buka, klik referensi tanggal lahir, titik koma, klik referensi tanggal hari ini, titik koma, tanda petik 2, M untuk month dan D untuk day, tanda petik 2 kurung tutup, enter. Nah, jadi usia orang tersebut yang tanggal lahirnya kita kasih tanda dulu biar berbeda dengan tanggal hari ini. Jadi untuk seseorang yang tanggal lahirnya 2 Mei tahun 92, dengan rumus tersebut dapat dihasilkan nilai untuk tahunnya 29 tahun lebih 2 bulan lebih 6 hari. Itu ya. Nah, itu fungsi dari rumus deaddiff. Nah, untuk yang terakhir adalah rumus len. Rumus len ini berfungsi untuk menghitung karakter pada sebuah data di sebuah sel, begitu ya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung praktekkan. Kita akan gunakan referensi yang ini saja ya. Nah, yang ini nih. Kita tulis sama dengan, kemudian len, kurung tutup. Kita klik pada data yang pertama nih, yang tahun. Klik, kurung tutup, enter.
Nah, dengan menggunakan rumus len, kita bisa menghitung berapa jumlah karakter di sel ini, di kotak ini nih, di kotak D11, di kotak D11 ini. Jadi di sel D11 ini ada data yang berjumlah 5 karakter. Coba sekali lagi untuk lebih jelasnya, kita coba ke sel yang lain. Tulis rumusnya sama dengan len kurung buka. Sekarang kita klik ke sini nih, untuk referensinya nih, di bawah kata tahun 29 kurung tutup. Nah, di sel D12 yang ada tulisan 29, dengan menggunakan rumus len dapat diketahui bahwa di sel tersebut atau di kotak ini ada data yang berjumlah 2 karakter. Nah, seperti itu ya. Itulah di antara sekian banyak rumus, 5 rumus ini yang jarang orang tahu, tetapi fungsinya sangat membantu terhadap pekerjaan kita. Begitupun ketika saya membuat sebuah aplikasi yang berbasis Microsoft Excel, saya hanya menggunakan atau mengkolaborasikan rumus-rumus sederhana yang ada di Excel untuk dapat mengolah data sesuai keinginan. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tips berikutnya.